Selamat malam semuanya, semoga sehat selalu semuanya. Perkenalkan, nama saya Aufar Rakan Hakim, aku FITB 21. Pada hari ini kita akan coba belajar bab 9.1 dan 9.4. Tapi sebelumnya aku minta maaf banget karena ini materinya juga baru banget selesai diajarkan oleh dosen saya. Maka sekiranya mungkin nanti ada kesalahan penjelasan, mohon dimaafkan ya. Dan kalau misalnya aku kurang paham juga, mungkin nanti aku akan coba perbaiki di kemudian hari. Oke, sekarang aku akan coba share screen ya. Untuk hari ini kayaknya aku sebentar aja sih, nggak lama-lama. Yang penting kita bahas beberapa yang mungkin menurutku bisa jadi pemahaman tambahan. Hari ini buat dalam bentuk PowerPoint. Di sini kita ada 9.1 barisan tahingga, 9.2 deret tahingga, 9.3 deret positif, uji integral, 9.4 deret positif, uji lainnya. Mungkin teman-teman beberapa udah mendapatkan materi yang pertama 9.1 dan 9.2 dengan baik, karena mungkin udah 1 sampai 2 minggu yang lalu diajarkan oleh guru. Tapi mungkin 9.3 sama 9.4 baru diajarkan oleh guru-gurunya, jadi sekalian aku coba cari ide pokok dari materinya aja ya, biar kalian juga terbuka nanti, biar bisa lebih mudah mengerjakan soal-soal. Pada hari ini kita akan coba fokuskan ke materi-materi. Oke, yang pertama ada barisan tahingga. Nah, di sini aku coba ambil dari buku Purcell, buku referensi matematika. Nah, di sini teman-teman pasti udah banyak sekali ya coba mengerjakan pola-pola mulai dari aritmetika, geometri, semenjak SMP maupun SMA. Bahkan UTBK juga di pengetahuan kuantitatif banyak sekali soal-soal macam seperti ini. Nah, di sini terdapat dua cara dalam memformulasikan rumus pada pola bilangan ini. Ada formula eksplisit dan formula rekursif ya, semacam itu. Yang pertama, kalau misalnya kita membuat formula eksplisit, kita cukup menuliskan AN sama dengan 3N kurang 2. Seperti yang pada umumnya kita ketahui di pelajaran SMP dan SMA. Kalau misalnya kita masukkan A-nya 2, 3 dikali 2 dikurang 2, itu pasti sama dengan, ini kali maksud saya, sama dengan 4. Ini seperti pelajaran kita sebelum-sebelumnya saat sebelum kuliah. Dan di sini ada juga formula rekursi. Sebenarnya tidak jauh berbeda, sama-sama memiliki pola mungkin, tapi yang berbeda adalah pola pikirnya. Yang pertama kita siapkan dulu suku pertamanya, kita misalkan sebagai A1 sama dengan 1. Nah, kita coba lihat pola berikutnya. Di sini kalau misal saya misalkan di sini ya, di sini kan selalu bertambah 3 ya. 1, 4, 7, 10, 13. Itu artinya bisa jadi maksud soal ini adalah menambahkan 3 pada suku berikutnya. Nah, kita bisa tulis AN sama dengan AN kurang 1 ditambah 3. Nah, di sini kalau misalkan kita N-nya lebih besar sama dengan 2, kita coba ya N-nya sama dengan 2. A2. A2 sama dengan A2 dikurang 1 ditambah 3. Nah, di sini kan A2 dikurang 1 itu sama dengan A1 ya. A1 ditambah 3. Kalau kita masukkan A1-nya tadi 1 ditambah 3, akan menghasilkan 4. Jadi sama saja, ini hanya salah satu bentuk mengerjakan yang lainnya, selain pada cara pertama yang ada di sini. Kalian juga bisa menggunakan formula rekursi yang mungkin bisa memudahkan kalian di kemudian hari. Oke, selanjutnya kita ganti ke slide selanjutnya ya. Nah, ini sama, ini adalah pola-pola juga, pola yang mungkin akan sering ditemui pada materi ini. Misalnya, di sini ada pola AN 1 dikurang 1 per N. Sebenarnya ini bukan termasuk materi, ini hanya contohnya saja, contoh dari beberapa
pola bilangan. Di sini bisa kita lihat 1 dikurang 1 per n, maka suku pertamanya 1 dikurang 1 per 1. Maka nanti hasilnya akan 0. Dan selanjutnya seperti berikutnya, ada setengah, 2 per 3, 3 per 4, dan 4 per 5. Nah, berlaku juga pada poin 2, 3, dan 4. Nah, kalau 4 ini saya juga kurang mengerti, tapi sepertinya di sini 0,99 ini tidak memiliki pola tertentu seperti pada pola nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Di sini kita lihat ada sesuatu yang berbeda. Di sini ada yang disimbolkan sebagai N yang akan berubah ketika N-nya bertambah. Di sini dikasih keterangan N lebih besar sama dengan 1. Berarti di sini tidak boleh N-nya sama dengan 0 atau kurang dari 1. Nah, tapi di sini tidak memiliki N. Maka saya berasumsi bahwa pola yang ada di sini memiliki pola yang sama semua. Seperti 0,99, 0,99, 0,99, 0,99. Dan memiliki perubahan seperti pada nomor 1, 2, dan 3. Saya lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini, tapi di sini terlalu kecil ya. Coba saya gedein sedikit. Oke. Sini. Bisa. Maaf. Oke. Saya perbesar dulu. Maaf. Oke, saya lanjutkan ya. Di sini dibilang the sequence of is set to coverage to L and we write lim n menuju hingga an sama dengan L. Kalau yang aku tangkap dari dosen-dosen, ketika nanti suatu pola barisan atau sequence ini mungkin barisan ya, saya nggak tahu bahasa Inggris artinya apa, memiliki suatu hasil L yang memiliki suatu hasil yang nyata, itu berarti menghasilkan hasil konvergen. Tetapi kalau misalnya barisan itu gagal untuk mendapatkan nilai berupa L itu mungkin misalnya 1, 2, 3, dan seterusnya, atau misal mungkin atau mendapatkan nilai tak hingga, maka akan disebut sebagai divergen. Ini sebenarnya sama seperti pelajaran kita pada bab 7 dan bab 8. Maksud saya bab 8. Ketika bab 8, kita mengetahui bahwa terdapat integral yang konvergen ataupun divergen. Maka dari sini kita juga bisa memahami bahwa baris juga ada yang divergen, ada juga yang memiliki konvergen, yang memiliki hasil. Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini dalam properties of limits of sequence ini memiliki beberapa teorema yang mungkin akan berguna di pengerjaan soal-soal selanjutnya. Di sini nggak cuma teorema A doang, tapi saya akan jelaskan dulu teorema A beserta contoh soalnya karena ini paling dekat dengan materi kita sebelum-sebelumnya. Sebelumnya kita sudah coba mempelajari limit, teknik integralan. Nah, di sini kita bisa gunakan pada barisan. Nah, di sini poin 1, 2, 3, dan 4, dan 5 ini adalah sama seperti pelajaran sebelumnya. Seperti kalau menurut saya ini adalah sifat-sifat limit yang kita sudah pelajari pada semester 1 juga. Nah, kalau kita lihat contoh soalnya, di sini adalah pertanyaannya adalah does the sequence, apakah pola barisan ini ln n dibagi E pangkat n konvergen. Jadi ditanya soal di sini adalah apakah soal ini ditanya apakah ini konvergen atau tidak, dan jika iya berapa hasilnya. Nah, di sini kita bisa menggunakan teorema A atau teorema A itu yang menggunakan limit. Nah, di sini teorema A ini coba kita gunakan limit. Tapi kita tidak bisa menggunakan n lagi. Ketika nanti lim n menuju hingga ln n per E pangkat n, itu tidak akan ada hasilnya. Karena kalau menurut referensi dosen saya, n itu berarti bilangan yang, apa sih saya juga lupa. Ya, pokoknya intinya nggak bisa. Harus dirubah dulu menjadi X. Kalau misalnya pakai N, menurut dosen saya itu berarti salah nanti akhirnya.
walaupun pada akhirnya juga akan mendapatkan hasil seperti ini. Jadi ketika kalian menulis n menuju hingga ln n per e pangkat n itu salah dan tidak bisa menggunakan aturan L'Hospitals. Nah, maka dari itu sebelum kita mengerjakan selanjutnya, kita rubah dulu n-nya menjadi x. Tapi tolong koreksi saya kalau misalnya saya salah, mungkin saya salah dengar dosennya. Kalau kita sudah rubah jadi x, maka jadi ln x per e pangkat x. Nah, kita bisa menggunakan aturan L'Hopital. Ln x kalau kita turunkan menjadi 1 per x. Wah, ada catatan di sini, Pak. Oh ya, maaf. Aku nggak tahu. Terus e pangkat x, kalau misalnya kita turunkan lagi, menjadi e pangkat x. Nah, kalau misalnya 1 dibagi dengan tahingga, dilimitkan, akan menghasilkan nilai 0. Maka dari itu, ln n per e pangkat n menghasilkan hasil yang konvergen bernilai sama dengan 0. Oke. Kita sudah sampai di sini, kita coba lanjutkan lagi ya. Nah, di sini ada beberapa teorema-teorema lainnya, tapi aku jelaskan dulu teorema-teoremanya. Di sini ada pertama adalah Swiss theorem, atau menurut bahasa Indonesia adalah teorema Apit. Nah, di sini ada contoh formulanya di mana suku AN lebih kecil BN lebih kecil CN. Nah, di sini selanjutnya ada teorema C. Teorema C ini ketika limit n menuju tahingga mutlak AN sama dengan 0, maka limit n tahingga n menuju tahingga AN akan sama dengan 0 juga. Nah, selanjutnya ada juga teorema D, monotonic sequence theorem, atau disebut teorema D. Kita coba lihat contoh soalnya aja ya. Nah, di sini ada limit n menuju tahingga sin pangkat 3n per n sama dengan 0. Dan di sini ada for n lebih besar sama dengan 1. Kita coba di sini dulu ya, satu-satu ya. Kalau kita misalkan min 1 lebih kecil sama dengan sin 3 pangkat 3n. Maaf, ada lebih kecil sama dengan 1. Nah, kita bagikan semua ini dengan n, maka akan menghasilkan 1 per n lebih kecil sama dengan sin 3n per n. Akan lebih kecil sama dengan juga 1 per n. Nah, selanjutnya kita akan coba melimitkan dari min 1 per n ini. Ketika limit n menjuta hingga min 1 per n, nanti akan menghasilkan 0. Lebih kecil, saya juga sebenarnya nggak terlalu paham nih. Sin 3n per n. Ini juga akan menghasilkan nilai 0. Nah, di sini berarti membuktikan bahwa sin 3n per n itu menghasilkan hasil sama dengan 0. Di mana artinya limit ini bernilai konvergen juga. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini sebenarnya cukup rumit sih ini, karena aku juga masih coba memahami. Tunjukkan bahwa min 1 lebih kecil R lebih kecil 1. Ini, oke. Oke, kita lewatkan dulu. Aku belum terlalu paham nih. Maaf. Nah, di sini kita lanjut aja ke yang teorema D. Teorema D ini show that sequence pola dari Bn sama dengan n pangkat 2 per 2 pangkat n convergent by using teorema D. Nah, di sini kita bisa melihat pola bilangannya, pola ke-1, 1 per 2, pola kedua, 1, dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa melihat for n lebih besar sama dengan 3, the sequence appear to be decreasing. Nah, di sini kita bisa lihat Bn-nya akan lebih besar daripada Bn tambah 1. Nah, untuk membuktikannya, kita sebenarnya tinggal menambahkan satu
maksud saya menambahkan n ditambahkan 1. N pangkat 2 nanti ditambahkan 1, n-nya jadi n tambah 1 pangkat 2. 2 pangkat n, 2 pangkat n tambah 1. Nah, di sini seterusnya, maafin di sini harusnya ada per ya. Nah, di sini seterusnya kita bisa mencoret 2 pangkat n di sini. Dan di sini sebenarnya 2 pangkat n tambah 1 ini adalah 2 pangkat n dikali 2 pangkat 1. Kita bisa coret masing-masing ini akan menghasilkan n pangkat 2 lebih besar n tambah 1 pangkat 2 dibagi 2. Nah, kita kali silang ini ke sini. Menjadi 2n pangkat 2 lebih besar n pangkat 2 tambah 2n tambah 1. N pangkat 2 dikurang 2n lebih besar 1. N lebih besar dalam n, maaf, n dikali n kurang 2 lebih besar dari 1. Nah, di sini bisa menunjukkan bahwa persamaan di sini akan selalu bernilai lebih besar dari 1. Karena pasti bernilai lebih dari 1, maka ini akan menunjukkan bahwa soal ini bernilai konvergen. Nah, selanjutnya kita ada deret tahingga. Deret tahingga ini sama seperti sebelumnya. Kalau sebelumnya mungkin lebih ke soal-soal seperti ini. Tapi kita coba sekarang yang, maaf, kelebihan. Deret yang tahingganya. Nah, di sini sama seperti sebelumnya, mungkin teman-teman lebih sering mengenal deret geometri dengan rumus A per 1 kurang R. Nah, ini memang sering sekali kita ketemui semenjak SMP, SMA, dan mungkin hingga sekarang kita gunakan. Kalau misalnya kita lihat di sini, 4/3, 4/9, 4/27, dan 4/81, ini sama-sama di masing-masing dikalikan dengan 1/3. Berarti ini sudah menunjukkan bahwa soal A ini adalah sebuah soal yang berkaitan dengan deret geometri. Sama seperti yang B juga. Nah, di sini kita bisa lihat contoh pengerjaannya seperti saat kita sebelum-sebelumnya pernah mengerjakan. Misalnya S ini artinya kita asumsikan dengan jumlah ya. S sama dengan A per 1 kurang R. Karena kita mengetahui R ini adalah 1/3, maka kita tinggal masukkan saja ke rumus yang ini. A per 1 kurang R. 4/3 per 1 kurang 1/3. 4/3 per 2/3 sama dengan 2. Berlaku hal yang sama dengan soal satunya juga. Di sini sudah diketahui, tanpa kita perlu mencari lagi apa itu yang 0,515151 ini dalam bentuk pecahan. Kita sudah diberitahu pecahan pastinya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa masing-masing pecahan pada pola kedua itu masing-masing dikalikan dengan 1/100. Nah, kita sudah mengetahui nih 1/100, tinggal kita masukin saja ke rumus A per 1 kurang R. Ini akan menghasilkan 17/33. Nah, selanjutnya kita coba lihat lagi ke teorema A. Teorema ini kita langsung lihat ke contoh soal aja ya. Sama seperti sebelumnya. Show, kenapa ini berbeda? Maksudnya maaf, sebentar. Oke, di sini aku lihat dulu. If the series A convergent, then lim n menuju tahingga AN sama dengan 0. Equivalently, if lim n menuju tahingga AN tidak sama dengan 0, or if lim n menuju tahingga AN doesn't exist, then the series divergent. Nah, di sini kita memiliki teorema yang berbeda lagi dengan sebelumnya. Di sini menyatakan bahwa kalau misalnya di sini kita bisa lihat bahwa soal-soal yang di sini tidak memiliki simbol sigma seperti ini, seperti pada soal yang deret geometri. Tapi di sini kita bisa melihat perbedaannya dengan
9.1, di mana di sini terdapat simbol sigma atau apa ini, yang bisa mengidentifikasikan bahwa soal ini adalah deret Tahingga. Nah, di sini menyatakan bahwa ketika if the series convergent, then lim n lebih menuju Tahingga an sama dengan 0. Jadi kalau sebelumnya, kalau misalnya yang Tahingga itu adalah divergen dan yang memiliki hasil adalah 0, berbeda dengan yang saat ini. Deret Tahingga ketika seriesnya sigma dari n sama dengan 1 menuju Tahingga an convergen, maka limit dari an-nya harus sama dengan 0. Tapi kalau misalnya tidak sama dengan 0, maka itu akan bernilai divergen. Jadi kita perlu pahami perbedaannya. Kalau misalnya pada 9.1, kalau misalnya 0, mungkin masih bisa berbentuk convergen, tapi berbeda dengan saat ini. Kita lihat contohnya ya. Contohnya di sini show that sigma n sama dengan 1 menuju Tahingga n pangkat 3 per 3n tambah 3n pangkat 3 tambah 2n pangkat 2. Kita coba menggunakan rumus limit. Kita masukkan karena di sini kita bisa lihat pada aturannya. Kita menggunakan limit kembali. Maka kita coba limit n menuju Tahingga an sama dengan limit n menuju Tahingga n pangkat 3 per 3n pangkat 3 tambah n2n pangkat 2. Nah, di sini nantinya kita akan menghasilkan 1/3. Karena pada teorema ini dinyatakan bahwa A tidak sama dengan 0, maka hasilnya akan divergen, maka hasilnya di sini ternyata divergen. Berbeda ya sama 9.1 ya. Oke, kita lanjutkan. Oke. Nah, di sini show that the harmonic series divergen. Nah, di sini tunjukkan bahwa pola bilangan ini adalah divergen. Nah, di sini sepertinya kita melihat bahwa soal ini sepertinya memiliki kaitan dengan soal deret geometri. Padahal kalau misal kita perhatikan lagi, kita telah satu persatu, soal ini sama sekali tidak memiliki, bukan sama sekali tidak memiliki, soal ini ternyata divergen, teman-teman. Karena kalau misal kita jumlahkan 1/3 tambah 1/4, itu sebenarnya hasilnya akan lebih besar dari 1. Maka hasilnya itu sebenarnya akan banyak sekali, 1 tambah setengah, tambah setengah, tambah setengah, tambah setengah, sampai setengahnya banyak sekali. Maka dari itu, ini bisa disimpulkan bahwa pola bilangan yang di sini adalah divergen. Nah, di sini seperti pada aturan teknik pengintegralan, di mana kita bisa menggunakan pecahan parsial yang menggunakan 1/k tambah 2 kali k tambah 3 akan menghasilkan 1/k tambah 2 kurang k tambah 3. Nah, di sini kita bisa lihat, kenapa di sini gitu kan? Oke, kita lanjutkan. Maaf kalau misalnya yang salah, tolong dikoreksi ya, langsung ngomong aja. Aku juga masih kurang ngerti ini. Oke, di sini ada sigma k sama dengan 1 menuju Tahingga 1/k tambah 2 dikali k tambah 3, sudah kita pecahkan lagi menjadi 1/k tambah 2 dikurang 1/k tambah 3. Nah, di sini kita sudah mendapatkan Sn-nya sama dengan 1/3 dikurang 1/n tambah 3. Kita langsung saja limit n menuju Tahingga akan menghasilkan 1/3. Oke. Nah, di sini kita juga ada teorema ke B. Teorema ke B ini seperti rumus-rumus sifat-sifat sebelumnya, sifat perkalian. Kalau misal di sini ada C, kita bisa keluarkan ke C-nya ke sini, dan seperti rumus, bukan rumus, sifat limit, tapi di sini hanya ada 2. Kalau misalnya ada seperti ini, kita bisa keluarkan menjadi 2 pasangan. Nah, kita coba lihat di sini. Misalnya kita disuruh mengkalkulasikan sigma k sama dengan 1 menuju Tahingga 3 dikali 1/8 pangkat k dikurang 5 dikali 1/3 pangkat k. Nah, dengan menggunakan teorema B, kita bisa memecahkan ini menjadi minus di keluar. Nah, kita memiliki 2 poin di sini.
Nah, kita bisa mengeluarkan 3 di sini di luar. Nah, tinggal kita kalikan saja. Kita di sini bisa menggunakan rumus A sama dengan 1 kurang R, di mana R di sini kita asumsikan sebagai 1/8. Dan suku pertamanya adalah 1/8 juga, teman-teman. Jadi 3 dikali 1/8 per 1 kurang 1/8 dikurang 5 dikali 1/3 dikurang 1/3 akan menghasilkan minus 29/14. Nah, di sini seperti pada teorema B di sini, kita bisa mengeluarkan C di sini. Nah, di sini dikatakan bahwa jika K sama dengan 1 menuju hingga AK divergen, maka K sama dengan 1 menuju hingga C dikali AK akan divergen juga. Di mana di sini C-nya bisa kita taruh sini juga. Jadi di sini sebenarnya sama saja, tidak jauh berbeda. Tapi di sini hanya pemantapan teorema aja mungkin. Nah, mungkin teorema D-nya aku skip dulu untuk sekarang. Sekarang ada deret positif uji integral. Nah, di sini aku cuma screenshot aja dari Purcell karena sejujurnya aku juga masih coba memahami. Oke. Show that series 1/1 faktorial tambah 2 faktorial tambah 1/3 faktorial sama dengan konvergen. Teman-teman perlu diingat lagi, kita balikkan lagi ke materi-materi sebelumnya, 3 faktorial itu sama dengan 3 dikali 2 dikali 1. Seperti yang ada di sini. Nah, di sini diketahui bahwa 1/n faktorial lebih kecil sama dengan 1/2 pangkat n kurang 1. Maka di sini kita bisa lihat, Sn sama dengan 1/1 faktorial tambah 1/2 faktorial sampai 1/n faktorial akan pasti lebih kecil dari 1 ditambah setengah tambah 1/4 tambah sampai sama dengan 1/2 pangkat n kurang 1. Kalau misalnya kita perhatikan, di sini memiliki hasil yang dikecil. Kalau misalnya kita coba jabarkan 1/1, 1/3, 1 faktorial itu akan sama dengan 1/6, di mana 1/6 hasilnya jauh lebih kecil dari 1/4. Nah, maka dari itu, kalau misalnya kita tambahkan semua yang ada di sini, pastinya nanti akan menghasilkan hasil yang lebih kecil daripada 1 tambah setengah tambah 1/4. Mereka memiliki jumlah yang lebih besar. Nah, di sini pada yang Sn yang di sini, yang bawah ini yang 1 tambah setengah, kita bisa menggunakan R sama dengan setengah. Kalau kita masukkan rumusnya kembali, ini. Oke. Then you can divide formula in the solution of example 1. They can be added by the formula in the solution of example 1 of section. Nah, di sini kita coba lihat lagi example 1 9.2 ya. Oh, tidak ada di sini. Oke. Kita sisanya aja dulu ya. Oke. Ini jadi ini di 1 dikurang 1/2 pangkat n ini sebenarnya per 1 dikurang 1/2. Kalau aku berasumsikan ini 1 kurang 1/2 ini adalah rumus 1 dikurang R dan atasnya adalah nilai A. Tapi aku masih kurang mengerti kenapa di sini A-nya dari mana. Kita keluarkan di sini karena 1 kurang setengah itu sama dengan 2 setengah. Kalau misalnya kita ke ataskan jadi 2 dikali 1 kurang setengah pangkat N akan selalu menghasilkan hasil lebih kecil dari 2. Kenapa? Karena kalau misalnya 2 dikali 1, itu pasti sama dengan 2. Tapi di sini, N-nya ada di sini ada pangkat N. Jadi 1 dikurang misalnya N-nya sama dengan 2. 1 dikurang setengah pangkat 2, udah jadi 3/4. Nah, 2 dikali 3/4, itu sudah,
Ya, 2 kali 3/4 akan menghasilkan 1,5. Maka pasti akan selalu lebih kecil daripada 2. Di sini sebenarnya materinya itu uji integral. Uji integral. Nah, di sini kita memiliki series K sama dengan 1 menunjuk hingga 1 per K pangkat P. Nah, di sini kita bisa lihat K-nya di sini dari 1, maka 1 per 1 pangkat P ditambah seterusnya sampai sekarang, sampai tahingga. Nah, di sini disuruh tunjukkan bahwa P seriesnya konvergen di P lebih besar dari 1. Nah, kita coba pakai pengintegralan. Sini kurang jelas ya. Nah, di sini kita bisa lihat, kita asumsikan ini kita coba pakai T 1 menuju hingga integral 1 menuju T X pangkat minus P, di mana di sini kita bisa lihat di sini 1 per K pangkat P, tapi kita rubah menjadi X pangkat minus P. Nah, kita coba integralkan juga, jadi X pangkat 1 kurang P per 1 kurang P sama dengan T pangkat 1 kurang P dikurang 1 per 1 kurang P. Tapi itu kalau misalnya P tidak sama dengan 1, kalau misalnya P-nya sama dengan 1, kita cobakan, yang tadi kan di sini P-nya nggak ada ya. Nah, kalau P-nya sama dengan 1, maka kita akan menghasilkan ln T. Nah, semenjak limit T menuju hingga T pangkat 1 kurang P sama dengan 0, jika P lebih besar dari 1, maka limit T menuju hingga T kali pangkat 1 kurang P. Menarik ya, tapi aku kurang mengerti. Kita lihat dulu. Di sini ada pertanyaan soal-soal yang lain lagi. Sebenarnya aku juga masih belum coba mengerjakan. Aku baru coba tampilkan di sini aja. Coba kita lihat yang example 4-nya aja ya. Di sini kita sama seperti materi bab 8. Bab 8 kita menggunakan integral 2 menuju hingga 1 per X ln X dx sama dengan, kita menggunakan cara yang sama seperti bab sebelumnya. Limit T menuju hingga kita ganti atasnya menjadi T 2 menuju T 1 per X dikali 1 per X, dan akan menghasilkan hasil hingga. Jadi hasil yang di sini adalah berbentuk divergen. Ini uji-uji lainnya. Di sini ada perbandingan ordinary comparison test. Jadi di sini uji perbandingan jika BN sama dengan konvergen, karena di sini kita bisa lihat 0 lebih kecil sama dengan AN, lebih kecil sama dengan BN. Nah, jika di sini ternyata BN-nya konvergen, maka AN-nya juga akan konvergen. Berlaku sebaliknya, kalau misalnya AN-nya divergen, maka BN-nya juga akan divergen. Nah, di sini kita ada contoh soal lagi. Apakah sigma n sama dengan 1 menuju hingga n per 5n pangkat 2 kurang 4 konvergen atau divergen? Nah, kita bisa lihat juga pakai metode perbandingan. Kita di sini kalau misalnya menuju soalnya, merujuk pada soalnya, kita bisa mencobakan, kita mengasumsikan bahwa 5n kurang 2, 5n pangkat 2 kurang 4 akan pasti lebih besar daripada 5n pangkat 2. Karena kalau misalnya kita yang bawahnya bernilai lebih kecil, itu akan lebih besar daripada yang bawahnya bernilai besar. Nah, karena n per 5n pangkat 2 dikurang 4 lebih besar daripada n per 5n pangkat 2 sama dengan 1 per 5 dikali 1 per n. Nah, we know that ini bernilai divergen since it's 1/5 of the harmonic series. Maka di sini kita bisa buktikan bahwa pada soal ini bernilai divergen. Nah, di sini ada juga limit comparison test. Nah, di sini limit comparison test ini kita menggunakan uji perbandingan limit. Nah, determine the convergence or divergence of each series. Nah, di sini kita sama menggunakan cara-cara limit juga, teman-teman. Nah, limit di sini kita menggunakan cara yang sama seperti sebelumnya dan akan menghasilkan 1. Maka di sini
Oke. Oke, kayaknya aku masih kurang paham juga, jadi aku cuma menjelaskan seteromannya aja ya, karena aku sejujurnya aku juga masih belum mengerti. Nah, di sini juga ada perbandingan, tes rasio. Jika AN adalah bukan suku, pola positif, maka limit N menjuta hingga AN tambah 1 per AN sama dengan P. Nah, jika P lebih kurang dari 1, maka polanya adalah konvergen. Dan ini sebenarnya kadang kan ada suku, misalnya ada AN ya. Nah, kalau misalnya suatu sukunya ini nanti ditambahkan 1 per AN dilimitkan akan menghasilkan P, P-nya jika lebih kurang dari 1 maka konvergen, P lebih besar dari 1, atau limit N menjuta hingga AN tambah 1 per AN sama dengan juta hingga, maka seriesnya divergen. Jika P sama dengan 1, maka tesnya tidak bisa dilakukan. Oke, mungkin cuma sampai situ aja dulu kali ya teman-teman. Maaf banget teman-teman, aku masih kurang paham banget dengan materinya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita apresiasi dulu dong, karena bagaimanapun juga tutor kita itu udah yang paling baik lah pokoknya. Ayo guys, kita apresiasi guys. Jadi terima kasih banyak banget buat Alfa yang udah mau nutor ya. Kita kan emang sama-sama belajar ya, yang namanya eh, apa namanya tutor itu emang ya manusia juga kan. Jadi eh, aku pun juga kadang kalau ada salah-salah juga, terus misal apapun kadang masih bingung juga, itu juga tolong dimaklumi ya teman-teman, karena emang ya itu tadi kita juga punya keterbatasan gitu. Terus sedikit banyak yang kita dapatkan hari ini, malam hari ini, itu semoga bermanfaat. Aku stop ini dulu ya, stop